Mendidik PAUD itu harus kreatif. Kenapa? Karena tugas mendidik PAUD adalah menumbuhkan rasa ingin tahu dan semangat belajar anak-anak melalui kegiatan belajar yang menyenangkan. Namun, tetap mencapai kompetensi dan keterampilan fondasi anak. Nah, bagaimana caranya? Itu yang baru saja kami temukan. Untuk menyiapkan kelas yang tidak membosankan dan sesuai dengan dunia anak-anak, mendidik PAUD perlu menyusun rencana pembelajaran untuk 1 tahun yang dengan materi dan metode pembelajaran yang menarik, di mana anak belajar sambil bermain, melatih gerak tubuh, melatih otak, membangun kebersamaan, hingga memastikan kembali apa yang telah dipelajari oleh anak-anak dan diakhiri dengan kegiatan yang ceria. Namun, pada asesmen yang dilakukan pada 24 PAUD dari 24 kecamatan, ditemukan 92% PAUD belum menyusun rencana pembelajarannya sendiri dan hanya mencontoh kurikulum dari satuan PAUD lain. PAUD di Kabupaten Kupang itu unik karena punya mentor. Kami mentor berperan mendampingi PAUD dari sisi administrasi hingga memantau perkembangan pembelajaran di PAUD. Namun, kami sebagai mentor juga sadar belum banyak melakukan pendampingan terkait penyusunan rencana pembelajaran di PAUD. Dulu, pendampingan yang kami lakukan hanya sebatas mengecek kelengkapan administrasi untuk proses akreditasi. Jadi, kami mentor memastikan PAUD itu sudah memiliki dokumen yang lengkap atau belum. Untuk menyusun kurikulum, PAUD menyiapkan beberapa dokumen seperti visi, misi, SOP, dan rencana pembelajaran. Jadi, selama ini dokumen yang kami susun itu hanya untuk agar ada saja dan belum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari anak-anak PAUD. Kondisi ini perlahan berubah setelah mentor terlibat dalam program Kapsul PAUD dan mulai melakukan pendampingan di PAUD untuk menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang lebih kita kenal KOSP. Dulu dokumen visi misi dan SOP lembaga itu hanya dibuat di internal saja. Dengan ibu mentor kami didampingi untuk diskusi bersama dengan kepala desa, orang tua, komite dan juga ibu pendeta. Karena PAUD kami berada di bawah naungan gereja, sehingga mendapat banyak dukungan dan masukan yang lebih baik bagi PAUD kami. Awalnya takut salah dan juga susah, tetapi ibu mentor banyak membantu, sehingga kami cukup mengerti dan kami bisa untuk susun sendiri dan ternyata bisa. Dari KOSP yang kami susun, kami persiapan modul ajar untuk 1 kali pertemuan. Dimulai dari siap media, tata kelas, dan juga besoknya kami langsung terapkan kepada anak-anak. Hasilnya anak-anak sangat fokus dan tidak bosan walaupun satu kegiatan bermain saja. Orang tua juga dapat membantu kami guru-guru untuk menyiapkan media di lingkungan sekitar. Biasanya kami bahas perinting dengan akreditasi sekolah di pertemuan PKG. Tapi dengan ada panduan KOSP, kami sepakat untuk dibahas di PKG dan di sekolah masing-masing. Kami ingin untuk membuat KOSP sendiri di lembaga kami. Kami juga ingin membuat KOSP sendiri, karena dengan cerita yang kami dengar di PAUD Pelita, mereka menggunakan KOSP sendiri dan guru-guru lebih kreatif dalam membuat media pembelajaran menggunakan bahan lokal. Untuk itu, kami juga ingin didampingi oleh ibu mentor untuk membuat KOSP. Dengan adanya KOSP yang telah disusun oleh mentor PAUD Kabupaten Kupang bersama dengan Yayasan Marungga dan diinisiasi penuh oleh WLF dan juga Yayasan Amanah Bangun Negeri, tentunya KOSP ini sangat bermanfaat bagi satuan pendidikan di Kabupaten Kupang dalam menyusun pembelajaran serta memudahkan dalam akreditasi.
Harapan kami, panduan KOSP ini dapat bermanfaat di satuan pendidikan dan juga dapat disosialisasikan di kecamatan atau gugus untuk membantu meningkatkan layanan PAUD yang berkualitas di Kabupaten Kupang. Dari program Kapsul PAUD yang sudah kami jalankan, sudah menghasilkan satu panduan, namanya Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional yang berkualitas dan kontekstual Kabupaten Kupang atau yang sering kita kenal dengan KOSP. Nah, KOSP ini menjadi bahan referensi bagi teman-teman pendidik PAUD yang ada di Kabupaten Kupang untuk merancang pembelajaran dan mempersiapkan administrasi untuk proses akreditasi. Selain itu, KOSP ini juga bisa digunakan oleh teman-teman mentor dan penilik PAUD di Kabupaten Kupang ini untuk melakukan monitoring dan pendampingan kesatuan PAUD yang ada di Kabupaten Kupang ini. Selain itu juga dari KOSP ini juga bisa menjadi alat bagi pemerintah di Kabupaten Kupang untuk peningkatan kualitas layanan PAUD yang difokuskan pada kurikulum agar semua PAUD yang ada di Kabupaten Kupang ini lebih berkualitas dengan pendekatan-pendekatan kontekstual dalam pembelajaran yang dijalankan. Selain itu bahwa dari program Kapsul PAUD ini juga mendorong dan berkontribusi bagi meningkatkan kepercayaan diri anak dan interaksi sosial antara anak dan temannya dan juga pendidik PAUD, serta memberikan rasa antusias bagi anak-anak untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan main yang disiapkan oleh guru. Dan juga saya rasa bahwa orang tua juga semakin kuat dalam mempererat interaksi dengan guru-guru untuk mendorong proses pembelajaran dan pendampingan yang ada di satuan PAUD. Pemerintah desa, pihak gereja maupun orang-orang yang ada di sekitar lingkungan PAUD ini semakin berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dan layanan PAUD agar semua pembelajaran yang ada di PAUD itu lebih partisipatif dan lebih kondusif untuk kepentingan terbaik anak di kabupaten. Nah, itu yang sudah kami lakukan untuk senyum, tawa, dan mimpi anak-anak kita. Ayo, Kutung terus bergerak bersama mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, dan berkualitas di seluruh Kabupaten Kupang.